Oke, kita akan melanjutkan. Oke, jadi kita buka dulu catatannya. Oke, kemarin kita sudah sampai pada pembuatan table. Kita cek. Nah, ini. Nah, untuk pembuatan table sendiri di sini kita pakai yang sederhana saja, menggunakan 3 table. Yang pertama adalah karena kita membuat aplikasi inventaris ya, berarti ada tabel barangnya. Kemudian setelah tabel barang ada tabel jenis. Nah, kenapa tabel jenis? Karena di dalam barang sendiri biasanya dikelompokkan ya untuk berbagai macam jenis gitu, dibedakan. Sebenarnya untuk jenis sendiri bisa kita hardcode ya dari listing select list di code-nya, tetapi di sini untuk belajar kita bikin table terpisah gitu untuk si jenisnya. Jadi misalkan ini barang untuk elektronik, IT, ATK, alat tulis kantor gitu, kemudian meja dan lain-lain. Nah, itu kita bedakan berdasarkan jenisnya. Nah, kenapa disimpan di dalam bentuk table? Karena ini biar lebih fleksibel. Ketika jenisnya ingin kita pecah atau kita tambahkan, maka bisa kita insert dan kita simpan di dalam table. Kemudian yang terakhir adalah user. Nah, kenapa user mesti kita bikin tablenya? Karena nantinya untuk aplikasi ini kita bikin multi level user. Jadi ada level admin, ada level karyawan biasa istilahnya, kemudian ada level untuk atasan ataupun untuk reportingnya gitu. Jadi kan bisa jadi nih si karyawan bisa menambahkan barang tapi tidak boleh menghapus, mengedit gitu. Nah, yang boleh menghapus adalah si super adminnya. Nah, jadi makanya di sini kita perlu membuat namanya table user. Oke, jadi lanjut lagi. Kita sudah membuat 3 table dengan masing-masing fieldnya. Selanjutnya kita akan masuk ke menampilkan data gitu. Nah, untuk menampilkan data sendiri harusnya di sini dia terbagi. Yang pertama ada data barang, kemudian yang kedua ada data jenis barang, dan yang ketiga ada data user. Nah, karena kita punya 3 table tadi, kita mesti melakukan menampilkan 3 data ini. Nah, untuk mempersingkat video kali ini, mungkin kita cukup menampilkan data barangnya dulu. Nah, menampilkan di dalam ini, selain menampilkan barang, kita juga bisa menambahkan data gitu. Datanya juga sama ya, meliputi 3 data ini, termasuk mengedit dan menghapusnya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih. Kemudian menghapus data, kemudian membuat report. Nah, untuk report sendiri kita cukup 2 sebenarnya, seperti ini ya. Nah, oke, kita masuk ke menampilkan data dulu. Oke, silahkan dibuka lagi untuk Visual Studio Code-nya. Oke, nah di sini kita kemarin sampai di koneksi ya, untuk mengkoneksikan ke database-nya. Coba kita lihat dulu. Iya. Oke, kita silakan buka ke tables.php. Nah, ini untuk tampilan datanya tadi ya. Nah, untuk menampilkan data sebenarnya prinsipnya sama ya, yang untuk di table ini untuk footer tab
sidebar koneksi header ini kita hapus saja, kita sisakan 1. Nah, untuk code-nya ini sendiri silahkan di kopas aja ya. Ctrl A, C, kemudian CTRL tambah N, Ctrl N, atau bisa dari sini seperti biasa. Ini. Kemudian kita namakan namanya tampil barang titik PHP. Enter. Nah, kita yang ini tadi Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Nah, seperti ini ya. Ini kita save, kemudian kita kembali ke sini, yang kita coba akses dulu. Oke, tampil barang. Nah, yang udah terhubung ya, udah masuk ya. Selanjutnya untuk datanya, ini kan kalau kita cek datanya dia masih data dummy ya. Nah, sekarang datanya kita akan ambil data dari database gitu. Dari sini ya, kita berbarang. Oke, kita langsung masuk ke code-nya. Kita geser dari paling atas dulu. Oke, geser ke bawah. Nah, di sini ada tulisan tables. Ini kita sesuaikan aja ya. Misalkan untuk heading satunya adalah data barang. Kemudian untuk paragrafnya ini kita sesuaikan juga. Nah, ini kita hapus saja. Terus data barang inventaris kantor. Nah, kemudian di sini kita masukkan untuk script PHP-nya ya, untuk menampilkan data. Oke, sebelum menampilkan script PHP, geser ke bawah dulu. Ke bagian sini. Nah, ini kita sesuaikan ya untuk penamaannya. Ini kita save dulu. Kita lihat. Nah, ini udah berubah. Dan kita cek lagi tadi di tabelnya, fieldnya apa aja. Nah, ini kan ada kode, nama, jenis, lokasi, status, sama keterangan ya. Jadi ini kita sesuaikan ya. Misalkan urutan pertama ini nomor, kemudian kode barang, nama barang, jenis, lokasi, dan status. Kita tambahkan satu lagi ya, ini ketik aja TH gitu. Nah, ini aksi atau action ya, tempat untuk kita menempatkan button nanti. Nah, ini kita coba save, kemudian kita refresh. Nah, udah sesuai ya. Oke. Nah, di bodinya ini juga kita sesuaikan. Nah, di sini kita menulis untuk kode PHP-nya. Seperti biasa, siku, tanda tanya, ketik PHP, kemudian include, ketik koneksi.php. Jadi kita manggil untuk koneksi ke database ya. Nah, ini kalau kita beri komentar, ini koneksi ke DB gitu. Kemudian ini kita enter aja. Oke. Nah, di sini kita kasih variabel SQL $SQL sama dengan tanda petik 2 gini. Select bintang from
Nah, ini kita pilih datanya dari mana ya? Nah, tadi dari tabel barang. Nah, kemudian titik koma. Nah, jadi ini adalah mengambil semua data dari tabel barang, seperti itu ya. Nah, nomor, nah ini kita beri variabel dulu, nomor. Nah, ini untuk penomoran ya. Nah, jadi kita buat seperti ini nomor urut. Oke, kemudian kita panggil hasilnya result dolar koneksi ya, panah query buka kurung, kita panggil lagi SQL tadi dolar SQL, jadi dia kesini ya. Nah, ini untuk eksekusi query. Nah, kemudian kita kasih kondisi if dalam kurung lagi result panah num rows lebih dari 0 while, jadi di sini ada perulangan ya, is row sama dengan result fat asok ini. Kemudian kita kasih tanda kayak gini. Oh, udah ada ya. Nah, gini. Nah, ini kita hapus nih. Nah, kita tutup dulu, tanda-tandanya tutup. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Enter aja. Nah, silakan ikuti dulu sampai sini. Oke, sampai sini. Nah, ini untuk penjelasannya sendiri. Tadi untuk yang pertama untuk koneksi di database-nya, kemudian di baris kedua. Nah, di sini untuk menyiapkan dan mengeksekusi query ya. Jadi SQL nomor, kemudian result. Nah, untuk SQL sendiri ini berisi query untuk mengambil seluruh data dari tabel si barang. Kemudian untuk pada nomor ini untuk memberi nomor urut pada setiap baris data ya dalam tabel HTML-nya. Dan untuk result ini untuk menyimpan hasil dari eksekusi query dengan $count query dalam kurung SQL gitu. Nah, kemudian untuk bagian if-nya ini digunakan untuk mengecek dan menampilkan data ya. Jadi yang pertama dia jika itu result lebih jika result gitu, jumlah barisnya itu lebih dari 0. Nah, jadi di sini untuk mengecek ya apakah jumlah baris query itu lebih dari 0. Nah, untuk yang bagian bawahnya sini, nah yang bagian bawahnya di sini ini untuk mengembalikan satu baris data ya sebagai istilahnya array asosiatif gitu. Nah, yang untuk row-nya ini, nah ini akan berisi data dari setiap baris gitu. Misalkan nanti kita lanjut di bawah dulu ya, guys. $row code, name, jenis gitu. Jadi nanti pakai ini. Oke.
Oke, kita lanjut dulu. Nah, untuk di bagian bawahnya sini kita masukin lagi tadi untuk script PHP-nya. Nah, ini bisa disingkat ya untuk PHP-nya. Siku tanda tanya langsung sama dengan aja gitu. Kemudian kita panggil variabel tadi no plus plus. Nah, kenapa plus plus? Jadi di sini nomornya akan di looping nantinya ya. Ini 1, nanti baris kedua jadi 2 dan 3 dan seterusnya. Nah, ini sama untuk bagian bawahnya kita ngacunya ke sini ya, ke sininya. Nah, kode barang nama barang jadi disesuaikan. Ini tanda tanya sama dengan s row. Nah, kita ngambil ya untuk row-nya. Kemudian tanda petik code ya. Kemudian spasi tanda tanya. Nah, gini ya. Code-nya dari mana? Ini field di table-nya ya. Nah, ini kalau kita lihat field di table-nya adalah code nama, jadi disesuaikan sama ini ya. Jadi dia menampilkan field yang mana gitu pada tabelnya. Nah, ini tinggal di kopas saja. Kita sesuaikan urutannya. Tadi kode nama jenis lokasi status. Jadi acuannya ke sini. Kode nama jenis lokasi status gitu. Nah, ini tinggal paste aja. Nama jenis lokasi terakhir status. Oke. Satu lagi ya, tadi untuk aksi ya. Untuk aksinya kita klik TD aja. Nah, ini kita kosongnya aja dulu untuk sementara ya. Nah, sampai di bagian TR. Nah, ini kita buka lagi ke PHP-nya, PHP. Kemudian kita tutup ya. 2 kali jangan lupa. Kemudian else. Jangan pakai else dulu dah. Nanti ya saya jelaskan fungsinya. Nah, ini kemudian kita tutup. Oke, begini ya. Kalau kita save, coba kita refresh halamannya ya. Nah, udah ya. Ini karena kenapa no data available in table, karena pada dasarnya di sini kita belum punya data gitu, makanya datanya tidak muncul. Nah, kemudian kita tambahkan kondisi lagi di sini. Mesin tadi kita else. Nah, di sini kita tambahkan ya tr dan td. Ini kita beri call span-nya 4. Nah, ini kita kasih keterangan ya, data kosong. Nah, pada bagian sini kita tutup lagi PHP seperti ini, kita save. Nah, data kosong jadinya ya. Nah, jika data kosong maka akan muncul gitu tulisan data kosong. Oh ya, sorry, salah. Ini untuk body-nya ya. Oh ya, udah benar.
Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk mengecek apakah query kita udah benar gitu, apakah kode kita udah benar, kita coba insertkan dulu nih untuk data barangnya. Jadi yang pertama kita kembali ke sini ya, ke phpMyAdmin-nya di table barang. Oke, di sini kita langsung bisa insert ya, bisa dari SQL atau kita insert dari sini aja. Nah, untuk ID-nya ini kita kosongin ya, karena dia auto increment. Lalu untuk code-nya ini bebas, misalkan env 01 01 gitu, atau kayak gini. Kemudian namanya misalkan laptop Dell Latitude, jenis misalkan jenisnya elektronik, dan lokasi dan IT, dan statusnya misalkan ada. Keterangannya ini kita kasih detail, anggap Core i5 RAM 32 GB, SSD 500 GB. Nah, kita kasih dua data ya contohnya. Nah, ini kita copy saja, misalkan projector Epson, jenis elektronik, kasih ruang meeting lantai 2, terus ada misalkan Epson L3000 gitulah. Ini kita coba aja ya. Nah, ini udah ke insert datanya, kita cek di browse. Nah, ini udah ke insert kan datanya. Sekarang kita coba refresh ya, tapi sini. Nah, ini datanya udah masuk ya. Sorry, yang bagian sininya salah ya. Oke, untuk code-nya kita bedakan. Nah, kayak gini. Oke, jadi untuk menampilkan barang, menampilkan data, ini udah selesai. Nah, selanjutnya kita ke bagian button actionnya ya. Nah, ini button actionnya mesti kita tambahkan juga nih. Kenapa? Karena di sini kita akan menampilkan button, misalkan detail, edit, dan lain-lain seperti itu. Jadi kembali lagi ke Visual Studio Code-nya. Nah, pada bagian sini ini kita enter aja ya, enter, kemudian kita ketik A, ini tag A ya. Nah, kemudian kita masukkan untuk halamannya gitu, halaman PHP-nya. Nah, di sini nanti kita akan bikin namanya detail barang.php. Nah, ini untuk detailnya ya. Kemudian tanda tanya ID sama dengan, nah kita masukin lagi di sini untuk script PHP-nya, tanda tanya sama dengan, sama seperti di atas ya. Kemudian $row
tanda petik lagi, tanda kurung siku dulu, tanda petik. Nah, ID. Jadi untuk detail barangnya dia akan nyari ID-nya yang mana gitu. ID nanti mengacunya ke bagian sini ya. Nah, ini kita coba dulu. Nah, sampai sini. Nah, ini kita tutup dulu. Spasi, tanda tanya, tutup. Nah, untuk lihat hasilnya kita bisa save dulu sebenarnya. Kita coba save ya. Kita cek. Oke, belum muncul. Kita harus masukkan untuk labelnya dulu. Contoh misalkan style, save. Nah, ini udah ada detailnya. Ini kalau kita klik, nah dia akan lari ke detail barang.php ID 1 gitu. Tapi karena kita belum bikin halamannya, makanya tidak muncul. Oke, kembali ke sini lagi. Nah, ini kita percantik ya untuk detailnya gitu. Jadi jangan kayak gini. Kita percantik. Kita masuk lagi ke sini. Ini detailnya kita hapus saja untuk labelnya. Jadi di sini kita bisa tambahkan kelas ya. Kita geser ke sebelah sini. Nah, ini kita ketik aja kelas. Enter. Kemudian btn, ini button ya, btn info. Nah, info itu dia buttonnya berwarna biru ya. Kemudian btn ini aja dulu sebentar. Kemudian kita coba ya detail, kita save. Nah, jadi button. Oke, kita tambahkan lagi. Kita ubah ya biar lebih simple. Dia menggunakan icon, jadi bukan label nanti. Ini kita kurung siku i, kemudian kelas lagi, kelas ya, enter. Nah, ini kita panggil untuk iconnya ya, fa dot info saya circle ya, circle. Kemudian kita tutup. Nah, kita tutup tag untuk i nya ya, ini klik aja nih. Oke, nah seperti ini. Oh, ada double nih. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita save. Nah, udah jadi. Nah, ini untuk icon-icon ini dari mana? Kita bisa masuk ke, cari aja ya di Google ya, untuk icon bootstrap gitu. Icon bootstrap. Nah, jadi ada banyak ya sebenarnya di sini untuk icon-icon bootstrap yang bisa kita pakai ya. Nah, misalkan yang pesawat ini nih. Kita copy aja nih. Nah, ini salah satunya. Jadi ada banyak yang bisa kita pakai. Nah, musik misalkan. Nah, ini ada icon class-nya ya. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, ini kita persimple lagi ya. Kita persimple lagi. Geser untuk kelasnya ini kita tambahin ya. Tadi sampai info, kemudian btn button circle. Nah, biar dia bentuknya bulat. Kemudian di sini coba kita cek dulu. Nah, jadi kayak gini. Kemudian karena terlalu besar ya, jadi kita kasih lagi btn sm. Nah, ini buttonnya jadi small ya, jadi kecil. Nah, ini save lagi, refresh. Oke, udah jadi ya. Oke, ini kita copy saja.
sorry. Nah, ini kita copy. Oke. Nah, kita paste saja. Oke. Nah, di bawahnya ini untuk button editnya ya, sama hapus. Ini edit, dan bawahnya ini kita tambahkan lagi juga. Nah, ini hapus ya, untuk edit sendiri. Di sini edit barang ya. Untuk buttonnya ini kita ganti ya, jadi warna hijau, sukses namanya. Tadi info, kemudian kita ganti sukses. Nah, untuk ikonnya sendiri ini kita bisa pakai pensil ya. Pen gitu ya, pensil. Oke, kemudian ini untuk hapus ya. Untuk hapusnya di sini kita pakai hapus underscore data.php. Nah, kemudian sebelum ID kita tambahkan tipenya dulu. Nanti untuk data hapus ini akan kita gabung ya di semua data-data yang ingin dihapus. Jadi kita tambahkan tipenya. Nah, tipenya sama dengan ketik aja barang gitu. Kemudian N ya, dan ID. Nah, ID-nya berapa gitu. Nah, untuk buttonnya kita sesuaikan lagi. Untuk buttonnya kita warna merah ya, jadi danger. Nah, pada bagian sini kita mesti tambahkan ya untuk konfirmasi gitu. Ini kita coba save dulu kalau kita mau lihat hasilnya. Nah, kayak gini. Sorry, ikonnya belum. Nah, ikonnya kita ganti bisa pakai tempat sampah ya, trash. Nah, kalau kita klik, nah ini kan belum ada halamannya ya, jadi kita tambahkan kondisi. Ketika diklik, dia akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Oke, geser ke sini. Nah, di bagian sininya ini kita kasih spasi, kasih on click ya, on click enter. Jadi ketika diklik dia return, confirm. Nah, kemudian kita kasih ininya ya, konfirmasinya, yakin ingin menghapus data ini, tanda tanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, setelah sampai sini kita save. Nah, jadi kalau kita klik, oke, jalan. Oke, karena datanya belum ada gitu. Oke, di sini ada kesalahan ya, ketinggalan. Ini kita tutup. Nah, seperti ini. Save lagi. Nah, yakin ingin menghapus data ini. Oke, sebelum ada halamannya. Oke, jadi untuk menampilkan data barang ini udah selesai ya. Oke, nanti kita setelah ini akan lanjut ke menambah data ya. Jadi kita kompletkan dulu untuk satu transaksinya. Data barang, menampilkan data, menambah data barang, kemudian mengedit ya, menghapus, kemudian membuat reportnya gitu. Jadi kita satu data dulu. Oke.